arsun suatu singgasana, azimun yang agung. Wajadtuha, aku mendapati dia, wa qaumaha dan kaumnya, imra'atan tamlikuhum memerintah mereka, wa utiyat dan dia diberi min dari kulli segala syai'in sesuatu, walaha dan miliknya arsyun singgasana mempunyai segala sesuatu kelengkapan yang memang sangat cukup, bahkan singgasananya sangat agung. Arsyuha, singgasana. Nah, berita itu yang sangat mengejutkan, karena ada kerajaan diperintah oleh seorang perempuan yang sangat baik, sangat cantik jelita, yang punya kuasa penuh dan punya arsy yang besar. Kalau punya singgasana yang besar, berarti dia punya kekayaan dan tanggung jawab serta kepemimpinan yang kuat, punya pengaruh yang besar juga. Nah, lebih mengejutkan lagi, wajadtu qaumah yasjuduna lisyamsi min dunillah. Lebih terkejut lagi, ternyata ratu cantik tadi itu menyembah kepada selain Allah. Bahagia ini kita dibersamakan oleh Allah dengan kegiatan ta'lim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup yang penuh ampunan dan ridhonya. Salawat salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, teman sekalian, santriwan-santriwati dan jamaah yang di Facebook maupun di Zoom. Pada pagi hari ini saya di SWMA Pasuruan, dan tetap kita ikuti. Ini kita ikuti kajian di Pusat An-Namal atau tetap di Pasuruan. Lanjut masa sih. Ya, kalau kita lanjut berarti di surat An-Namal ya. Terima kasih pada moderator, pada tim review, para operator dan para pemirsa, santriwan-santriwati dimanapun berada, serta teman-teman yang sempat melihat kita di pagi hari ini. Kita lanjutkan di dalam surah An-Naml juz 19 ayat mulai dari ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. la'u'adhibannahu 'adaban syadidan aw la'adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Famakatha ghaira ba'idin faqala akhadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa hum la yahtadun. Fasaddahum 'anis sabili wa hum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Bukan cacat. Iya. Sujud.
Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La u'adzibannahu, sungguh aku akan benar-benar menyiksanya. Adaban dengan siksaan syadidan yang keras, yang kuat. Atau la adbahannahu, sungguh aku akan benar-benar akan menyembelihnya. Atau layatiyanni, benar-benar ia akan mendatangiku bisultanin, dengan alasan hujah, keterangan mubinin yang jelas, yang bisa diterima alasannya. Famakatha, maka kemudian burung hudhud itu terbang datang mendatangi Nabi Sulaiman ghairu, dengan tidak ba'idin, waktu yang lama. Faqala, kemudian burung hudhud berkata, akhadtu, aku telah meliputi, aku telah berkeliling sehingga mengetahui bima, terhadap apa yang lam tidak tuhid kamu mengetahui, kamu kelilingi, bihi tentangnya. Wajituka, dan aku datang kepadamu wahai Nabi Sulaiman. Wajitu, lan datang aku burung ka kepadamu Nabi Sulaiman, min dari Sabain, negeri Sabah, binabain, dengan berita yakinin, yang nyata, yang jelas, berita yang valid. Ini sesungguhnya aku wajadtu, aku mendapati imro'atan, seorang perempuan, yaitu Ratu Balqis, yamlikuhum, yang mana mereka memerintah, imro'atan memerintah kepada mereka umatnya, wa utiyat, dan dia dianugerahi min dari kulli, segala sesuatu, syai'in, sesuatu, walaha, dan yang memiliki arsyun, singgasana, azimun, yang agung. Wajadtuha, aku dapati dia, imra'atan, Ratu Balqis, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna, mereka bersujud menyembah, lisyamsi, kepada matahari, min dari dunillahi, selain Allah. Wa zayyana, dan menghiasi, menjadikan indahlah bagi mereka asyaitanu, setan, a'malahum, terhadap amal perbuatan mereka. Fasodda, maka setan menghalangihum kepada mereka, an dari asibili, jalan petunjuk Allah, fahum, maka mereka lah tidak yahtadun, mendapatkan petunjuk. Yang kemarin ayat 21 sudah kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La u'adzibannahu, sungguh aku benar-benar akan menyiksanya, adaban, dengan siksaan, syadidan, yang sangat keras. Atau la albahannahu, sungguh aku akan benar-benar menyembelihnya. Atau layatiyanni,
benar-benar ia akan mendatangi aku bisultanin dengan keterangan mubinin yang jelas. Fama kasa, kemudian burung hudhud datang gairah dengan tidak baidin waktu yang lama. Faqala, maka hudhud berkata, ahabtu, aku telah keliling dan mengetahui bima terhadap sesuatu lam yang tidak tuhid kamu kelilingi, kamu ketahui bihi tentangnya. Wajib tukah, dan aku burung akan datang kepadamu Nabi Sulaiman min dari Sabain, negeri Sabah, binabain dengan berita yakinin yang valid. Ini sesungguhnya aku wajatu, aku mendapatinya imra'atan, seorang perempuan ratu, yang likuhu, yang mana mereka memerintah, wa utiyat, dan dia diberikan anugerah, min dari kulli, segala syai'in, sesuatu, walaha, dan dia memiliki arsun, suatu singgasana, azimun, yang agung. Wajadtuha, aku mendapati dia, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna, mereka bersujud menyembah, lisyamsi, kepada matahari, min dari dunillahi, selain Allah, wa zayyana, dan menghiasi, memandang indah, lahum, bagi mereka, asyaitanu, setan itu, a'malahum, terhadap amal perbuatan mereka. Fasodda, kemudian mereka menghalangi, hum, batib, menelengkan mereka, an, dari as-sabili, jalan petunjuk. Fahum, maka mereka la, tidak, yahtadun, mendapatkan petunjuk Allah. Bisa? Sakit? Ya, itu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. dengan alasan mubin yang terang. Maka ia berdiam datang, wairu, tidak jauh, atau ba'idin, kemudian. Faqala, lalu ia berkata, aku telah mengetahui bima, dengan apa, lam tidak tuhid kami mengetahui, bihi, dengannya. Wajibtuka, aku telah datang kepadamu, min dari Sabain, negeri Sabah, binabain, dengan berita yakinin, yang benar. Ini sungguh aku wajadtu, aku amra'atan, seorang wanita, tamliku, yang meminta mereka, dan dia memberi min dari kulli, segala syai'in, sesuatu, walaha, dan baginya singgasana azim, yang besar. Wajadtuha, aku menemukan, wa
matahari min dari duni selain Allah. Wabayyana dan menjadikan lahum kepada mereka setan a'malahum perbuatan mereka, wasaddahum lalu menghalang mereka dari sabili jalan maka mereka tidak yahtadun mereka mendapat petunjuk. Oke, yang jamaah Jum ada yang baca? Silakan. Monggo, Pak Timbul Blora. Ya. Ya. Suaranya. Mengetahui diri negeri Sabak binabain dengan berita yakinin yang yakin. Ini aku wajadtu menjumpai amro'atan wanita Imra'atan. tamlikuhum memerintah mereka wa utiyat dan dia diberi min dari kulli segala syai'in sesuatu walaha dan miliknya arsyun singgasana azim yang besar. Wajadtuha aku menjumpainya wa qaumaha dan kaumnya yasjuduna menyembah lisyamsi kepada matahari min dunillahi dari selain Allah. Fazayyana dan setan telah menjadikan indah lahum bagi mereka asyaitonu setan amalahum perbuatan mereka. Fasaddahum maka ia menghalangi mereka anis sabil dan jalan wahum maka mereka lah tidak yahtadun mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, tadi suaranya di ayat 21 kemarin kita sudah bahas, selanjutnya di ayat 22. Maka sebagai jawaban dari apa kegusaran, kegundahan hati Nabi Sulaiman, dalam waktu yang tidak lama datanglah Hudhud, burung Hudhud itu mendatang kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, atas kegundahan hati Nabi Sulaiman gusar sehingga akan mengancam, akan membunuh atau mengazab, menyiksa burung Hudhud. Tapi kemudian datanglah burung Hudhud itu tidak waktu lama dan membawa berita kabar gembira, membawa kabar cinta. Ya, untuk ngece didik. Burung Hudhud itu ngomongin, ya, akhadtu bimalam tuhid bihi. Sama itu katanya sakti Nabi Sulaiman. Saya bisa meliputi sesuatu yang jenengan dereng liputi. Saya sudah keliling dengan yang nggak tahu yang saya kelilingi. Saya barusan datang dari negeri Sabak dan berita yang valid. Ternyata ada negeri Sabak, negeri kecil yang di situ ini wajadtu mra'atan, anak wong wedok cantik jelita yang sebagai ratu, yang likuhum yang sebagai ratu, mingkul lewat kutin ngala asyun adim, mempunyai segala sesuatu kelengkapan yang memang sangat cukup, bahkan singgasananya sangat agung. Arsyuha singgasana. Nah, berita itu yang sangat mengejutkan karena ada kerajaan
diperintah oleh seorang perempuan yang sangat baik, sangat cantik jelita, yang punya kuasa penuh dan punya arsy yang besar. Kalau punya singgasana yang besar berarti dia punya kekayaan dan tanggung jawab serta kepemimpinan yang kuat, punya pengaruh yang besar juga. Nah, lebih mengejutkan lagi, wajadtu qaumah yasjuduna lisyamsi min dunillah. Lebih terkejut lagi, ternyata ratu cantik tadi itu menyembah kepada selain Allah, tapi menyembah kepada matahari. Fazaina lahum syaitanu a'malahu fasaddahum nisabili wa hum la yahtadun. Karena tidak menyembah kepada Allah itu memang karena apa? Karena dihiasi hatinya, pemikiran pemahaman mereka oleh setan, sehingga tersesat dari jalan Tuhan, tersesat dari jalan petunjuk Allah. Kaum layah tadun, maka pastinya dia tidak mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Ini yang kemudian mengejutkan Nabi Sulaiman. Dari ayat ini kita satu, ketika ada peristiwa, ada sesuatu kealpaan anak buah, kita sebagai pemimpin harus jangan cepat memberikan justifikasi, memberikan judgement, memberikan keputusan tanpa bertanya dulu kenapa terjadi kesalahan kealpaan, kenapa tidak hadir, kenapa absen, kenapa tidak melakukan ini dan itu sesuai dengan kehendak atau perintah kita. Harus ditanyai. Yang kedua, berprasangkalah bahwa pasti akan ada peristiwa yang baik, akan ada skenario yang justru menguntungkan kita, yang justru inilah kebutuhan dari organisasi, dari perusahaan, dari komunitas, dari absennya seseorang. Bahkan orang yang tidak kita anggap apa-apa, ya sepertinya tidak berguna, ternyata mendapati sesuatu yang sangat bermanfaat. Yang ketiga, ya, jangan anggap bahwa kita ini mengetahui segala sesuatu. Ada hal kecil, hal remeh, atau justru hal besar yang diketahui oleh anak buah, yang diketahui oleh orang kecil, yang diketahui oleh rakyat kecil, yang tidak diketahui oleh orang besar. Banyak hal ini harus kita ambil betul, sehingga kita perlu belajar kepada orang kecil, kita perlu belajar kepada orang yang kita anggap bodoh, kita perlu belajar kepada anak buah, kepada rakyat, kepada bawahan, kepada orang yang tidak kita anggap apa-apa sekalipun. Karena bisa jadi mereka itu mengetahui sesuatu hal yang sebenarnya kita perlukan, sesuatu hal yang bisa dikerjakan menjadi program besar, proyek besar dari pengetahuan yang dimiliki oleh orang kecil. Di ayat ini memberikan petunjuk juga kepada kita bahwa kalau kita menyembah selain Allah, itu adalah hasil rekayasa setan, dan dari situlah kita tersesat dari jalan Tuhan, tidak mendapatkan petunjuk, tapi tidak ngerti, karena memang kebanyakan manusia itu bahum la yash'urun, tidak ngerti, tidak mengetahui, tidak rumangsa, tidak merasai. Padahal perbuatan musyrik, perbuatan yang kufur menjadikan kita terlempar dari keimanan, terlempar dari kerajaan Tuhan, terlempar dari kasih sayang Tuhan, dari Allah SWT yang Maha Rahman Rahim. Itu karena perbuatan kita yang menjauh dari nilai-nilai ketuhanan ilahiyah kepada Allah SWT. Seakan-akan kita baik. Wa zayyana lahum a'malu syaitan itu, setan itu menghias perbuatan hati manusia sehingga perbuatan yang buruk dianggap baik, yang batal dianggap hak, yang jelek dianggap benar, yang salah dianggap benar. Itu sehingga kita harus hati-hati secara umum, ya.
Ini harus kita kembangkan dalam pribadi kita sehingga timbul self control yang cukup baik pula. Nah, manajemen pribadi, bagaimana kita bisa memimpin diri kita agar tidak senantiasa merasa tinggi, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling tua, merasa paling berkuasa. Karena di atas langit masih ada langit. Dan kita harus yakin, harus percaya kepada anak buah, kita harus percaya kepada bawahan, kita harus percaya kepada rakyat kecil, kepada orang yang kita anggap bodoh sekalipun, yang kita anggap tidak ada apa, kita harus percaya. Kalau kemudian membawa bukti hujjah sultan yang jelas. Oke, demikian yang bisa kita ambil dari ayat ini, dan ayat berikutnya akan kita dapati juga kejutan-kejutan yang lain dan akan kita bisa pelajari bersama. Ada tambahan, ada koreksi, ada pertanyaan, silakan. Ada? Arsy itu pokoknya sesuatu yang punya atap. Ya. Bentuk jamaknya adalah urus. Aras juga bisa diartikan dengan penutup pada kendaraan unta yang biasa digunakan untuk menghalangi dari sinar matahari atau disebut sekeduk. Ya. Biasanya tempat raja itu disebut juga dengan aras karena memiliki penutup yang berkedudukan lebih tinggi dari anak buah atau yang lainnya. Biasanya di mimbarnya orang khutbah itu ya, memang berbeda-beda, sehingga karena itu mengalami pergeseran nilai. Karena biasanya raja itu punya aras begitu, mempunyai miliki itu, maka hakikatnya adalah kemudian kenapa orang yang punya itu karena punya kekuasaan. Ya, kok aras itu kalimatnya untuk Allah selanjutnya, karena segala hal yang bisa menutupi meliputi yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Yang bisa meliputi segala sesuatu, menutupi segala sesuatu itu hanya Allah. Jadi Allah itu menutupi segala sesuatu yang ada, yang dimiliki manusia, baik secara lahir maupun secara batin, secara gaib. Kalau sekarang ada yang menghubungkan Sabah itu Wonosobo dan Ratu Balkis di sini Imra'atun itu adalah Ratu Sima yang ada di Wonosobo, dan singgasana itu adalah Borobudur yang diangkat Nabi Sulaiman dari negeri Sabah ke Yogyakarta. Ratu Boko kalau di sini. Ya. Dan sekarang artefaknya masih ada, bekas-bekasnya yang diangkat singgasananya itu, yang di sana masih tertinggal. Bisa dibuka di YouTube, banyak cerita tentang negeri Sabah adalah negerinya Nabi Ratu Balkis, dan Borobudur itu adalah miliknya Nabi Sulaiman. Sudah pernah lihat burung hudhud? But beda.
semacam burung pelatuk ngoten. Ya, burung pelatuk. Mempunyai apa? Ininya panjang, kepalanya nonton jambule, ekornya memanjang, ekornya agak panjang memang. Bulunya beraneka warna, bagus. Memang. Biasanya membuat sarang atau lubang di pohon yang mati. Ya burung pelatuk kalau di sini. Ya, bedanya sedikit mungkin agak lebih indah kali ya itu. Tapi ya jenisnya satu koloni, satu spesies, satu marga, satu keluarga. Jadi burung butut itu salah satu di antara pasukannya Nabi Sulaiman. Banyak tentaranya kan, macam-macam. Ya manusia, ya jin, ya burung-burung, hewan-hewan yang lain yang memang ditakdir oleh Allah bisa bicara dengan Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman bisa memerintah, menyuruh, mengendalikan, memanage mereka dengan baik. Tapi kalau menurut sejarah itu kan godak-gaduknya Indonesia di Sabah itu, di Wonosobo itu. Nah, karena nanti ayat setelah nanti kan banyak munasabah ayatnya memang di tengah-tengah antara dua hutan gitu. Dan di Wonosobo kan Wono namanya hutan, Wonosobo. Tapi kalau menurut para ahli sejarah Sabah itu ibu kota kerajaan Sabah itu atau Sobaiyah didirikan oleh Sabah bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan yang menjadi cikal bakal sekarang kota Yaman. Di kota Sabah itu terambil dari pendirinya Sabah bin Yasjub, sehingga nama kerajaannya Sabah atau Sabaiyah. Mana yang benar sembuh ilmu godak-gaduk ya? Apakah karena di Wonosobo itu keturunan dari sana, kemudian membuat negeri Sabah di sini, sehingga membuat turunan singgah sana begitu, atau memang sini yang diceritakan? Wallahu a'lam. Yang jelas Ratu Balqis itu ratu yang sangat cantik, yang punya kekuasaan, yang adil bijaksana, ya, baik pemerintahannya. Besarnya singgasana itu menunjukkan kebesaran dari negerinya. Besar negeri itu berarti menunjukkan kebaikan dari bagaimana dia memerintah, memanage kerajaan tersebut. Cuman bedanya itu karena memang menyembah matahari. Gitu. Kalau sistem pemerintahan perekonomian sangat berpengaruh di kawasan barat itu, dalam hal melancarkan perniagaan dan sebagainya, negeri Yaman mempunyai armada laut yang kafilah-kafilah darat yang untuk mengangkut perniagaan itu. Sampai di kota Ma'ribnya itu merupakan kota internasional. Ya. Sampai sekarang pun masih ya, di Yaman itu menjadi kota yang makmur. Ada lagi? Masih ada waktu 5 menit, saya kembalikan. Jika yang ada pertanyaan silakan. Ada?
Moderator saya tidak dengar saat tadi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'il mursalin wassalatu muqarrabin awwalin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.